Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya ilmu syar'i. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat-nikmat ini. Maka di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari ilmu syar'i. Dan mempelajari ilmu syar'i yaitu mempelajari akidahnya, mempelajari hukum halal haramnya, terutama ketika kita mendekati waktu hajat, waktu di mana hukum halal haram tersebut dibutuhkan. Maka lebih penting lagi bagi kita untuk mempelajarinya. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke sebuah bulan yang mulia. Sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana di dalam bulan ini terdapat banyak keutamaan, sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai bayinat, sebagai bukti ya atas petunjuk tersebut. Maka di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita ketahui, di dalam bulan ini disyariatkan berbagai macam ibadah yang tidak disyaratkan di bulan-bulan lainnya. Maka insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan membahas sebuah ibadah yang utama yang ada di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan, puasa itu sendiri adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatalnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan itu diwajibkan bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat. Maka puasa adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah bertaqarrub dan berta'abbud. Taqarrub, mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam puasa, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, terdapat perincian hukum-hukumnya. Bagaimana cara kita melaksanakan amalan ibadah ini agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mengingat misalnya dua syarat agar sebuah amalan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dua syarat tersebut adalah ikhlas dan ittiba'. Ikhlas adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengarahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, yakni mukhlishina ad-din lahu, yaitu dengan mengikhlaskan, memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, yaitu condong kepada kebenaran dan condong menjauh, condong mendekat kepada kebenaran dan menjauh dari kebatilan. Maka syarat ikhlas adalah syarat pertama supaya sebuah amalan itu diterima.
Harus diarahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah dan harus terbebas dari kesyirikan. Ya, seperti misalnya syirik asghar, riya atau sum'ah. Maka itu mengapa tadi kita katakan puasa adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi ia adalah ibadah. Hati kita harus hadir di dalam amalan ibadah ini. Kemudian syarat kedua, ittiba', harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tata cara yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap amalan ibadah. Ketika seseorang melakukan suatu amalan ibadah tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka man 'amila 'amalan la sa'alaihi amruna fahuwa rad, yakni mardud. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami terhadap atau atas hal tersebut, maka hal tersebut raddun, yakni mardudun, tertolak. Maka itu mengapa wajib bagi kita, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di kitab beliau Sahih Bukhari, bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan amalan perbuatan. Sehingga wajib bagi kita ketika kita mengetahui Ramadan sudah hampir tiba, kita sangat merindukan Ramadan, kita harus menyiapkan bekal. Yaitu apa? Bekal mempelajari tata cara, perincian-perincian masalah halal haram, masalah syarat sah, masalah syarat wajib, masalah apa yang membatalkan puasa, apa yang dimakruhkan ketika puasa, apa yang disunnahkan ketika puasa. Kita harus mempelajarinya terlebih dahulu dalam rangka al-ilmu qalbal qawli wal amal. Maka insyaallah kita akan membahas sedikit tema-tema besar tentang fikih puasa Ramadan, yang kita awali dengan bahwa puasa Ramadan itu adalah suatu yang wajib, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu. Maka puasa Ramadan tidak hanya sekedar diwajibkan, akan tetapi ini adalah bagian dari rukun Islam yang Islam tidak tegak kecuali di atas kelima hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ibadah ini sebagai ibadah yang sangat penting setelah salat, setelah zakat, setelah salat dan zakat. Maka ini menunjukkan lebih wajib lagi bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Mempelajari ilmunya, menyucikan hati kita ketika kita mengamalkan ibadah ini, menghadirkan hati kita ketika kita mengamalkan ibadah ini, dan juga anggota tubuh kita tunduk kepada halal haram yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait amalan ibadah ini. Maka tidak diragukan lagi, tidak disangkal lagi bahwa ibadah puasa Ramadan adalah suatu yang wajib bagi kaum muslimin jika syaratnya terpenuhi. Insyaallah kita akan membahas syaratnya, akan tapi kita akan membahas terlebih dahulu bahwa kapankah waktu Ramadan itu dimulai. Wajib kita mempelajari hal ini supaya kita tidak bimbang untuk menentukan kapan kita harus mulai berpuasa. Maka para ulama menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menentukan awal puasa Ramadan. Yang pertama biru'yati hilal. Ru'yah dengan hamzah, ru'yah, bukan dengan qaf. Kalau qaf ruqyah, maka itu ruqyah yang mengobati, ruqyah. Tapi ini ru'yah, melihat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa itu hilal, apa itu ahillah, yaitu hilal. Maka katakanlah kepada mereka, hilal adalah mawaqitu lin-nasi wal hajj.
Hilal adalah pertanda waktu bagi manusia dan juga bagi haji. Di antara tanda waktu bagi manusia, tanda waktu juga untuk menentukan ya kapan amalan ibadah puasa Ramadan itu ya dimulai dan kapan amalan ibadah puasa Ramadan itu diakhiri. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan aftiru, dan hentikanlah puasa ketika kalian melihat hilal. Yakni hentikan puasa maksudnya Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal, masuk Lebaran. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan awal Ramadan dan akhir Ramadan, yaitu awal Syawal, itu ditandai dengan melihat hilal. Tidak boleh dengan cara selain hal ini. Seperti misalnya dengan cara menghitung, dengan cara hisab. Kenapa? Karena syariat telah menjelaskan secara zahir, secara nas, ya, secara tegas bahwa kita memulai puasa dan mengakhiri puasa dengan ru'yah, dengan melihat. Berbeda dengan waktu sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktu sholat di Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menyebutkan fenomena alam. Ketika matahari tergelincir, ya. Itu fenomena alam. Tidak disebutkan bagaimana cara kita mengamati kapankah terjadinya matahari tergelincir untuk menunjukkan itu waktu zuhur mulai. Tidak ada metode yang disebutkan, akan tetapi langsung disebutkan fenomena alamnya. Inilah tanda awal ya sholat, waktu sholat, akhir waktu sholat, demikian. Akan tetapi untuk awal puasa Ramadan dan akhir puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan tegas, sumu li ru'yatihi. Ya, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Maka di sini disebutkan metodenya oleh Nabi Muhammad SAW dan kita sami'na wa ta'na. Maka ya, sehingga cara yang tepat ketika menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan atau awal Syawal adalah dengan cara mengamati hilal, melihat hilal. Baik mengamati tersebut dengan mata biasa, mata telanjang, atau dengan alat bantu, selama itu digunakan, selama itu ya dengan cara melihat, baik dengan menggunakan alat bantu teropong misalnya, itu tetap dalam kategori ru'yah, kategori melihat. Maka itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika tidak melihat sama sekali kemudian mengandalkan pada hitungan. Ya. Maka itu yang pertama, yaitu ketika hilal itu bisa jelas terlihat, maka ya ketika sudah hari ke-29 dari bulan Sya'ban, ya, maka orang-orang melihat jika ada hilal maka besoknya Ramadan. Besoknya bukan 30 Sya'ban, akan tetapi 1 Ramadan. Akan tetapi ketika ya tidak bisa dilihat hilal dan cuacanya cerah, maka ini menunjukkan bahwa besok belum Ramadan, besok masih Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Kalau cuacanya cerah. Sehingga ketika cuacanya cerah, tidak ada yang menghalangi, kita bisa memastikan bahwa ada hilal, maka besok Ramadan. Kita bisa memastikan bahwa tidak ada hilal yang terlihat, maka besok masih Sya'ban. Akan tetapi, jika seandainya pandangan kita terhalang, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang para ulama khilaf. Kalau sebelumnya para ulama sepakat, kalau hilal terlihat besok Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat dan cuaca cerah, kita bisa memastikan hilal tidak terlihat, maka besok belum Ramadan. Akan tetapi ketika terhalangi oleh awan misalnya, atau kabut atau asap misalnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, ya para ulama beda pendapat. Pendapat yang rajih adalah menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, fa in humma 'alaikum faqdurulah. Jika ada ya ghaib, jika ada awan yang menghalangi pandangan kalian, maka faqdurulah. Apa yang dimaksud dengan faqdurulah? Maka para ulama beda pendapat. Ulama yang milih Sya'ban harus disempitkan jadi 29, berarti besok Ramadan. Mereka berpendapat bahwa faqdurulah maksudnya sempitkan Sya'ban. Akan tapi ulama yang memilih bahwa genapkan Sya'ban jadi 30, maka mereka berpendapat makna faqdurulah adalah genapkan Sya'ban. Akan tapi alasan kita memilih
ya bahwa kita menggenapkan Sya'ban menjadi 30 itu adalah karena ya itulah yang dipilih oleh para sahabat. Sebagian itu meriwayatkan faqdurulah itu maksudnya adalah akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Ya, sebagaimana itu diriwayatkan bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyebutkan di riwayat yang lain ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh ya diriwayatkan oleh para sahabat. Fa'akmilu iddat Sya'ban 30 yauman atau akmilu iddat Sya'ban 30 yauman. Ya. Lengkapilah Sya'ban menjadi 30 hari. Maka berdasarkan riwayat hadis ini ya, hadis saling menjelaskan hadis yang lain, maka makna faqdurulah bukan sempitkan Sya'ban menjadi 29, akan tetapi akmilu iddat Sya'ban, lengkapilah hitungan Sya'ban menjadi 30 yauman, 30 hari. Sehingga ketika kita tidak bisa melihat hilal ketika ya hari ke-29 Sya'ban ya di waktu maghrib, kita tidak bisa melihat hilal karena adanya awan atau adanya sesuatu yang menghalangi, kabut atau misalnya asap ya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah besok kita tetap meyakini bahwa besok itu adalah masih Sya'ban. Dan hari keesokan harinya tersebut itu disebut Yaumus Syak oleh para ulama. Yaumus Syak adalah hari ragu-ragu. Ini ragu-ragu apakah hilal secara realita apakah terlihat atau tidak, itu ragu-ragu karena tertutupi. Akan tapi berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sami'na wa ta'na akhmidu iddat Sya'ban 30 yauman. Lengkapilah hitungan Sya'ban 30 hari. Ya, ini sesuai dengan kaidah fikih bahwa ya baqaul asal ala makana alaih. Yaitu apa? Yang asalnya itu yakin, ya al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak dianulir dengan keraguan, tidak diubah dengan keraguan. Yang yakin kita masih di bulan Sya'ban. Yang ragu-ragu apakah kita sudah masuk Ramadan atau tidak. Oleh karena itu kita tetap berdasarkan pada yang yakinnya itu apa? Masih Sya'ban. Al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian penulis juga di sini kita menggunakan panduan kitab yang ditulis oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka di antara ya permasalahan terkait ini, kalau seandainya seseorang itu melihat hilal ba'da zawal ya, ba'da zawal, seperti misalnya ketika di hari Yaumus Syak tadi 30 Sya'ban gitu ya. Ketika kita melihat hilal setelah zawal, maka itu berarti hilal ini milik hari esok. Berarti kalau kita melihat hilal bukan di waktu maghrib, akan tapi di waktu setelah zuhur, di hari Yaumus Syak, di hari yang kemarin maghrib kita mau melihat hilal tapi terhalangi awan, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita yakini besok masih 30 Sya'ban. Ternyata besoknya ba'da zawal, ba'da zuhur kita melihat hilal. Hilalnya ini hilal untuk hari ini apa untuk hari besok? Jawabannya adalah untuk hari besok. Jadi ketika kita melihat hilal setelah zawal, jangan membuat kita kemudian ya ini berarti harusnya sekarang Ramadan. Tidak. Kalau hilalnya setelah zuhur, setelah zawal kelihatan, maka itu untuk besok. Berarti besoklah Ramadan. Benar kita menganggap ini Sya'ban. Akan tetapi ketika kita melihat hilalnya sebelum zuhur, maka itu berarti apa? Itu berarti hilalnya adalah untuk hari ini. Hari ini adalah Ramadan seharusnya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan nanti insyaallah kita bahas. Ya, yang harus dilakukan ketika seseorang baru menyadari bahwa ini Yaumus Syak, kita sudah terlanjur menganggap ini adalah 30 Sya'ban, kemudian muncul kabar atau indikasi bahwa ternyata seharusnya di satu Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ya kita imsak. Imsak itu maksudnya menahan diri dari makan dan minum sampai waktu maghrib. Akan tapi nanti qadha, karena kita tidak berpuasa saat itu. Akan tapi wajib imsak dalam rangka menghormati waktu Ramadan. Ketika kita sudah terlanjur tidak puasa di hari yang kita anggap itu 30 Sya'ban, kemudian muncul kabar bahwa ini seharusnya satu Ramadan. Seperti misalnya hilal terlihat sebelum zuhur, atau kitanya saja yang nggak update, misalnya kita di pedalaman lagi naik gunung misalnya, kita menganggap bahwa ini masih 30 Sya'ban, ternyata terdengar kabar
orang-orang di kota, di pemukiman sudah puasa sejak hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah terlanjur tidak berniat sejak tadi malam. Karena harus niat sejak tadi malam. Itu insya Allah kita akan bahas juga. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus tidak makan dan minum. Dia harus imsak. Imsak itu tidak makan dan minum, menahan diri. Tidak makan dan minum dalam rangka menghormati bulan Ramadan, menghormati waktu Ramadan di hari tersebut. Akan tapi dia terhitung tidak puasa, oleh karena itu dia harus qadha nanti setelah Ramadan selesai. Kemudian siapakah yang melihat? Yang melihat adalah cukup satu orang. Seandainya ada satu orang yang melaporkan dia telah melihat hilal dan dia satu orang tersebut muslim dan adil dan terpercaya, maka pemerintah harus mempercayainya. Ya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mengabarkan bahwa beliau melihat hilal kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW langsung mengumumkan bahwa besok Ramadan. Ya, kan tetapi tentunya ini tergantung kemaslahatan di negeri ini. Pemerintah telah alhamdulillah telah memfasilitasi, mengirim beberapa utusan di beberapa titik untuk melihat hilal, kemudian itu dirapatkan di sidang, kita mengikuti keputusan pemerintah dalam masalah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah ibadah jama'i, ibadah bersama yang dilakukan oleh seluruh ahlu balad. Jadi ketika seandainya pemerintah hanya mengutus satu orang, kemudian satu orang tersebut terpercaya muslim, kemudian berkata saya telah melihat hilal, maka seluruh orang di balad tersebut, di negeri tersebut yang berada di dalam satu administrasi pemerintahan, ketika pemerintahnya telah menyatakan toyib besok Ramadan, maka seluruh orang di negeri tersebut harus berpuasa Ramadan. Karena ibadah puasa Ramadan adalah ibadah jama'i, ibadah bersama yang dilakukan oleh seluruh ahlu balad, tidak dilakukan secara perseorangan. Bahkan ketika seseorang itu dia telah melihat hilal, kemudian dia lapor pada pemerintah, pada kepala negara misalnya. Tetapi kemudian perkataan tersebut, persaksiannya tersebut, pengamatannya tersebut ditolak oleh pemerintah. Maka para ulama beda pendapat. Para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dia tetap harus puasa Ramadan sendirian. Kaum muslimin yang lain di negerinya puasa Ramadan mengikuti pemerintah. Akan tapi karena dia sudah melihat hilal, dia tetap harus puasa Ramadan karena dia sudah tahu dan dia tidak usah rame-rame, cukup untuk dirinya sendiri. Akan tapi ulama yang dalilah yang dipilih oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan tetap bagi orang ini harus tetap mengikuti pemerintah. Karena ibadah puasa adalah ibadah jama'i sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Ibadah puasa adalah ibadah bersama. Ibadah puasa Ramadan adalah ibadah bersama. Walaupun ada orang yang mengamati hilal, dia benar-benar melihat hilal, dia lapor kepada pemerintah, kemudian ditolak. Pemerintah lebih merojihkan, lebih menguatkan pendapat orang-orang yang hilal tidak kelihatan, misalnya. Maka orang ini, menurut fatwa Syekh Fauzan hafizahullah taala, beliau memilih pendapat yang orang tersebut tetap mengikuti keputusan pemerintah. Saking pentingnya ibadah puasa Ramadan dilakukan secara berjamaah, maksudnya secara bersama-sama. Kemudian ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan untuk likulli muslimin mukallafin qadirin, ghairi haidin wa nufasa. Ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan untuk setiap muslim. Kalau orang kafir ibadah puasanya tidak sah. Ibadah puasa Ramadannya tidak sah. Dan para ulama ada perbedaan pendapat. Apakah setiap orang kafir, apakah dia diwajibkan juga untuk melakukan furu' dari syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin? Seperti misalnya, kita tadi subuh diwajibkan salat subuh. Ntar zuhur insyaallah kita wajib salat zuhur. Asar kita wajib salat asar. Apakah orang kafir yang sekarang kafir, apakah tadi subuh dia wajib juga untuk salat subuh? Kemudian ntar lagi apakah dia juga wajib salat zuhur? Kemudian salat asar. Apakah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat mal atas hartanya kalau sudah melebihi nisab dan mencapai haul? Apakah sebentar lagi puasa Ramadan datang, apakah wajib bagi dia untuk puasa Ramadan?
Para ulama beda pendapat, yang dipilih, yang dikuatkan oleh para sebagian ulama adalah orang kafir juga wajib untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ketika mereka tidak melakukan karena mereka kafir, maka mereka berdosa, dapat dosa karena tadi nggak sholat subuh, dapat dosa karena sebentar lagi nggak sholat zuhur. Lihat bagaimana dosanya berlipat-lipat. Dan seandainya mereka melakukan pun, selama mereka belum masuk Islam, ibadahnya tidak sah. Seandainya mereka sholat subuh, seandainya mereka sholat zuhur sebentar lagi, selama mereka belum masuk Islam, mengucapkan syahadat, ibadahnya tidak sah. Ya, ini adalah hukuman yang berlipat-lipat bagi orang kafir. Auzubillah min dzalik. Semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Kemudian jadi wajib puasa Ramadan wajib bagi muslim. Kemudian bagi mukallaf, yaitu baligh akil. Baligh akil atau akil baligh. Kalau di literatur kitab-kitab para ulama, kebanyakan mereka menyebutkan al-balighul akil. Baligh disebut lebih dulu. Kalau di bahasa Indonesia biasanya akil disebutkan terlebih dahulu. Tidak masalah, sama aja ya. Maka setiap baligh akil, yaitu mukallaf, orang yang sudah mencapai usia baligh, usia bulugh, usia puber, usia baligh, kemudian dia berakal, bukan orang junun, misalnya orang gila, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Kemudian juga qadir. Qadir di sini maksudnya dia mampu. Dia tidak sakit misalnya sehingga dia tidak mampu. Atau dia belum mencapai usia sepuh yang ketika di usia sepuh dia tidak mampu misalnya. Maka setiap yang mampu wajib untuk puasa Ramadan. Kecuali wanita haid dan nifas, insyaallah kita akan bahas ya. Maka ketika seseorang yang wajib untuk puasa Ramadan ini, ketika dia misalnya baru tahu, tadi kita telah sebutkan, ketika dia baru tahu bahwa ini sudah Ramadan, di tengah hari, jam 10 siang misalnya baru, jam 10 pagi misalnya, atau seperti saat-saat sekarang ini setengah 11 ya sekitar, baru tahu bahwa ini Ramadan, apa yang tadi kita sebutkan, apa hukumnya dia? Dia harus imsak, dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib dalam rangka menghargai waktu Ramadan. Ya, harus imsak. Tetapi demikian pula ketika seseorang misalnya dia baru menjadi orang yang wajib untuk puasa Ramadan, baru baligh jam 10 pagi di tengah-tengah Ramadan, atau orang gila sembuh dari gilanya jam 10 pagi di tengah-tengah Ramadan, atau orang sakit baru sembuh dari sakitnya jam 10 pagi di tengah-tengah Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Sama, harus imsak, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain, termasuk jima. Kalau dia jima, dia sedang tidak berpuasa. Tapi kalau dia jima, dia sedang kondisi imsak, tidak makan dan minum dan membatal puasa yang lain. Tapi kalau dia jima, dia harus tetap bayar kafar. Nanti insya Allah kita bahas. Jadi yang harus dilakukan oleh seseorang yang baru wajib untuk puasa Ramadan di tengah-tengah siang di bulan Ramadan, seperti misalnya tadi belum kita contohkan, perempuan yang baru selesai haidnya atau nifasnya jam 10 pagi di tengah-tengah Ramadan, yang harus dilakukan adalah imsak sampai maghrib, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa yang lain dalam rangka menghargai, menghormati, memuliakan waktu bulan Ramadan. Tapi itu imsaknya tersebut walaupun misalnya wanita yang haid fajar misalnya sekarang 4.30 sekitar, kemudian haidnya selesai 4.45 subuh 4.45 subuh, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus imsak sampai maghrib. Kecuali kalau misalnya dia tidak kuat maka makan tapi imsak lagi, maka secukupnya baru imsak lagi gitu kalau memang tidak kuat. Akan tapi dia harus imsak sampai maghrib. Akan tapi hari tersebut dia tidak terhitung telah berpuasa, walaupun dia sudah imsak sejak 4.45, bahkan sejak 4.35 misalnya subuhnya 4.30, dia selesai haid 4.35, darah sudah berhenti 4.35, cuma 5 menit setelah azan dia imsak sampai maghrib, qadarullah
itu tidak teranggap sebagai puasa, harus tetap qada, ya kan, tapi tetap wajib bagi dia untuk imsak, ya. Tidak makan dan minum sampai maghrib, kecuali kalau misalnya ya dia tidak persiapan, tidak sahur misalnya, atau lemes. Tidak masalah di tengah hari misalnya, ya jangan sampai sakit, minum secukupnya atau makan secukupnya kemudian imsak lagi. Dalam rangka darurat supaya tidak sakit, ya. Kemudian ketika ya seseorang itu sudah sepuh, atau ya orang yang sepuh kemudian dia tidak mampu, tidak kuat lagi untuk berpuasa, atau seseorang tersebut sakit, la yurja bur'uhu, seorang yang sakit kemudian dia tidak diharapkan sembuhnya. Berdasarkan konsultasi dengan dokter bilang ya ini qadarullah, tidak akan bisa sembuh, misalnya divonis demikian. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, ketika dia puasa Ramadan akan memberikan masyaqqah pada dia, akan memberikan kesulitan pada dia. Bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, atau orang yang sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk puasa, maka kedua orang ini tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Akan tapi yang dia lakukan adalah ya it'amu ya likulli yaumin miskina, memberi makan untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa, itu memberi makan satu orang miskin. Ya. Memberi puasa satu orang miskin ini ya disebutkan oleh para ulama takarannya akan tetapi kalau di zaman ini tidak masalah kita memberikan makanan untuk satu orang miskin ini sesuai dengan satu porsi makan kita secara normal di kota kita, di negeri kita, di kota kita, ya. Apa makanan secara normal yang bisa mengenyangkan satu porsi untuk satu orang, itulah yang kita berikan. Ya, ini khusus untuk dua orang. Siapa tadi? Orang yang sepuh sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan orang yang sakit sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya. Ya. Sehingga apa? Dia tidak wajib untuk berpuasa, ya. Sehingga apa? Dia tidak perlu qada. Yang dia harus lakukan adalah fidyah. Ini namanya fidyah, memberikan makan untuk satu orang miskin setiap hari. Dan ini tidak masalah, misalnya ya tidak masalah untuk satu orang miskin yang sama, misalnya dia tidak puasa full satu Ramadan ya 29 hari atau 30 hari, maka dia berikan makan untuk satu orang miskin ya selama 29 hari berturut-turut setelah Ramadan atau 30 hari berturut-turut kepada satu orang miskin yang sama, tidak masalah. Atau dia ya memberikan kepada beberapa orang miskin, pada 5 orang miskin, jadi 29 atau 30 porsi dibagikan ya. Hari pertama dibagikan pada 5 orang, besoknya bagian pada 5 orang yang sama, besoknya lagi pada 5 orang yang sama. Tak masalah juga selama hitungannya 30 porsi, 30 ya makanan. Atau ya dia melakukan fidyahnya pada saat hari itu juga, pada saat bulan Ramadan pada hari itu juga. Ya, jadi setiap hari saat di bulan Ramadan nggak harus menunggu Ramadan selesai, tapi di hari itu juga dia beri makan satu orang miskin, besoknya nggak bisa puasa lagi, beri makan satu orang miskin, itu juga tidak masalah. Al-amru fihi wasi'. Perkara di dalam masalah ini lapang dan luas. Ya. Kemudian disunnahkan bagi orang yang sakit. Sekarang orang yang sakit yang dia ya tidak ada vonis dokter bahwa sakitnya itu tidak akan sembuh. Secara normal, secara ya perhitungan manusia tentunya kemampuan kita sakit seperti ini insya Allah sembuh gitu ya. Biiznillah. Seperti sakit ya, sakit flu atau demam ya. Atau sakit corona, terkena corona naudzubillah min dzalik gitu ya. Ada peluang sembuh. Betul tidak? Ada peluang sembuh dan insya Allah besar peluang sembuhnya. Kita harus optimis gitu ya. Peluang sembuh dari virus corona besar. Akan tapi penyebarannya saja yang masif gitu ya. Yang berbahaya dari corona adalah ketika penyebarannya masif sekali sehingga banyak orang yang terkena, kemudian ya tenaga medis dan alat-alat untuk yang mengobati, penunjang kesehatan itu tidak cukup. Itu yang berbahaya. Ya. Itu mengapa virus corona itu berbahaya. Maka ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas
ya musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat ya wabah ini ya dari negeri-negeri kaum muslimin ya dan dari dari dunia secara umum ya. Kemudian bagi orang yang sakit yang masih diharapkan sembuhnya, ini sakit yang normal, atau musafir yang dia safar dengan jarak qasar ya, musafir dengan safar yang dia bisa qasar di dalamnya, maka disunnahkan baginya untuk ya iftar. Iftar ini maksudnya tidak berpuasa. Jadi istilah bahasa Arab yang digunakan oleh para ulama di kitab fikih itu seringkali berbeda dengan istilah yang kita sering kenal di Indonesia. Iftar itu apa? Buka puasa, ya. Iftar itu kalau di kitab fikih lebih banyak maknanya digunakan untuk tidak puasa di hari itu. Disunahkan bagi orang yang sakit normal, disunahkan baginya untuk iftar. Iftar apa maksudnya? Enggak puasa. Bukan disunahkan untuk buka puasa, bukan. Jadi kata iftar di bahasa Arab itu bermakna tidak berpuasa. Kalau di Indonesia kata iftar menjadi hanya sekedar ya makan atau hanya sekedar berbuka puasa. Ya, ini perbedaan memahami kata. Kemudian ya ketika seseorang itu ya awalnya dia tidak safar, sekarang kita menuju ke permasalahan musafir. Ketika seseorang musafir, ketika seseorang awalnya tidak safar, awalnya seperti misalnya kita dari tadi subuh, misalnya ini puasa Ramadan misalnya, dari tadi subuh sampai jam 10 pagi kita belum safar. Akan tetapi kemudian orang tersebut safar di tengah-tengah siang, ya, maka tidak masalah juga bagi dia untuk ya tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya setelahnya, ya. Bukan karena ketika dia sudah berpuasa sejak pagi, ya, kemudian dia berkeyakinan ini walaupun saya safar tidak boleh kemudian membatalkan puasa, tidak. Tetap baginya ada kebolehan, ya, ada rukhsah baginya untuk tidak berpuasa ketika dia sudah safar. Akan tapi dengan catatan dia membatalkan puasanya itu setelah dia melewati batas pemukiman terakhir dari kotanya. Setelah dia melewati batas pemukiman terakhir dari kotanya. Oleh karena itu ketika seseorang misalnya malamnya sudah tahu bahwa besok jam 11 siang insya Allah saya mau safar, tapi safarnya baru jam 11 siang, dari subuh sampai jam 11 belum safar, belum berangkat, jadwal keretanya jam 11 siang. Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap harus puasa dari subuh sampai jam 11. Tidak boleh kemudian karena besok anak jam 11 siang jadwal kereta keluar kota, berarti dari subuh anak udah gak usah puasa. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena dia masih belum menjadi musafir. Dia baru menjadi musafir setelah dia berangkat, setelah dia keluar dari kotanya. Itu mengapa para ulama menjelaskan dia baru boleh membatalkan puasanya tersebut, baru boleh iftar, ya, tidak berpuasa setelah dia keluar dari batas pemukiman terakhir dari kotanya tersebut. Kalau kota Bandung, ini sudah masih kota Bandung atau tidak? Sudah beda ya. Cimahi begitu. Padalarang. Ya. Intinya batas pemukiman terakhir dari yang itu masih disebut kota Padalarang atau Cimahi atau Bandung gitu ya. Maka itulah setelah dia melewati batas tersebut baru dia boleh untuk membatalkan puasanya, boleh untuk iftar. Ya. Tapi yang ini kesalahan yang banyak terjadi ketika seseorang sudah tahu besok safar, dia sudah nggak puasa dari awal. Kita katakan, ya, illah atau sesuatu yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa itu adalah safar, sedangkan safarnya baru mulai jam 11 siang. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian tidak berpuasa sejak subuh. Kemudian, ya, ketika seseorang itu, ya, kita sedang membicarakan orang-orang yang diwajibkan atau tidak berpuasa dari tadi ya. Kita ingat lagi ya puasa Ramadan. Kita ingatkan lagi puasa Ramadan wajib bagi muslim, kemudian mukallaf, kemudian orang yang mampu. Dan dia tidak mengalami haid atau nifas. Maka bagi orang yang tidak mampu ya,
Seperti misalnya di antara orang yang tidak mampu, kita sudah katakan tadi, orang yang sepuh sudah tidak bisa lagi berpuasa, orang yang sakit dan tidak mampu lagi untuk berpuasa karena tidak makan, tidak mampu untuk sembuh lagi. Di antara orang yang tidak mampu juga orang yang wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui ini terdapat perincian. Kalau seandainya dia khawatir atas dirinya sendiri, bukan khawatir atas janinnya atau khawatir atas bayinya yang dia susui, dia khawatir atas dirinya sendiri. Kalau saya puasa nanti saya sakit. Tapi kalau saya puasa, insya Allah ASI saya tetap lancar, tidak akan memberikan madarat pada bayi saya. Misalnya, dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Dia boleh tidak berpuasa, kan tapi wajib qada setelah Ramadan selesai. Jadi yang wajib dia lakukan adalah qada saja. Boleh tidak berpuasa, tapi qada. Itu kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Kalau saya puasa, nanti janin saya tidak masalah. Tapi nanti saya sakit. Nah, ini berarti dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tentunya ini setelah konsultasi dengan ahlinya, dengan dokter. Ya. Maka ya, tidak hanya sekedar perkiraan saja. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, insya Allah ini teranggap. Kalau pengalaman, misalnya saya setiap hamil, kalau puasa saya sakit. Nah, itu misalnya. Setiap saya menyusui, saya puasa, maka saya sakit. Tapi ASI lancar, tetap lancar misalnya. Maka ini pengalaman itu insya Allah tidak masalah. Sehingga apa hukumnya? Ketika wanita hamil dan menyusui, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri akan tapi tidak mengkhawatirkan janin dan bayi yang dia susui, dia boleh tidak berpuasa tapi wajib qada. Akan tetapi ketika dia mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan bayi yang dia susui, akan tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, ya, dia tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi nanti qada karena dia nggak puasa, plus dia harus, ya, membayar fidyah, ya, memberikan makan, yaitu kepada satu orang miskin di setiap hari yang dia tidak berpuasa karena khawatir atas janin dan bayi yang dia susui tersebut. Ya. Jadi kalau khawatir hanya dirinya sendiri, itu seolah-olah seperti orang sakit. Berarti cuma qada yang wajib. Tapi kalau dia khawatir atas janinnya atau bayi yang dia susui, tapi dia tidak khawatir atas dirinya sendiri, maka ya dia tidak seperti orang sakit. Ada hukum tambahan, yaitu apa? Harus fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, ya, maka bayar fidyah ta'amu miskin. Yaitu memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap hari yang dia tidak berpuasa. Ya, baik tidak mampunya ini karena udah sepuh atau orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, atau tidak mampu karena itu akan membahayakan janin dan bayi yang dia susui. Kemudian perincian yang ketiga bagi wanita hamil dan menyusui adalah kalau dia khawatir dua-duanya. Kalau dia puasa, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri takut sakit, dan dia juga khawatir terhadap janin dan bayi yang dia susui. Kalau khawatir kepada dua-duanya, dan ini, ya, sekali lagi kita katakan berdasarkan konsultasi dokter. Kalau dokter berkata kalau Anda berpuasa maka akan membahayakan Anda dan janin atau bayi Anda, ini berarti mengkhawatirkan kedua-duanya. Kalau dokter bilang kalau Anda berpuasa Anda insya Allah tetap sehat, tapi janin atau bayi Anda nanti bermasalah, ini mengkhawatirkan berarti hanya bayi dan janinnya saja. Kalau dia mengkhawatirkan kedua-duanya, mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janin yang dikandungnya atau bayi yang dia susui, maka hukumnya seperti orang yang sakit, seperti orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri saja. Mengapa? Karena dia mengkhawatirkan janin sama bayi yang dia susui itu suatu yang tabi, suatu yang ngikut saja. Yang dikhawatirkan secara utama adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi ini seperti orang yang sakit, ya.
Sehingga apa? Bagi orang yang mengkhawatirkan keduanya, dirinya sendiri dan janin atau bayi, maka yang wajib baginya hanya qada, tidak wajib baginya untuk fidyah. Ya. Hanya wajib baginya untuk qada, tidak wajib baginya untuk fidyah. Kemudian, ya, bagaimana ketika seseorang itu ketika dia sudah berniat puasa, akan tapi kemudian dia qadarullah terkena penyakit gila sepanjang hari dari subuh sampai maghrib, atau dia pingsan dari sepanjang subuh sampai maghrib, apakah puasanya sah? Para ulama menjelaskan puasanya tidak sah. Mengapa? Karena ya tidak ada, ya akalnya tidak ada sama sekali ketika dari subuh sampai maghrib, sehingga niatnya tidak terhitung. Tapi kalau misalnya orang yang terkena penyakit gila atau pingsan tadi, ini penting bagi orang yang misalnya kita menemukan ya tentunya kita berharap ya keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita atau orang kaum muslimin ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika misalnya ada orang pingsan ketika dia puasa, ya pingsan seluruh siang dari subuh sampai maghrib, puasanya nggak sah. Walaupun dari malam dia sudah niat, dia sudah sahur misalnya. Akan tapi kalau dia misalnya sadar, bahkan walaupun hanya sekedar sebentar saja sadarnya di waktu siang, entah itu pagi, siang atau mendekati maghrib, pokoknya antara subuh sampai maghrib, selama dia sadar sebentar, baik orang itu pingsan ataupun orang itu gila, sadar sebentar ya, maka puasanya sah. Ya. Mengapa? Alasannya para ulama menjelaskan karena ketika dia sadar sebentar, niatnya ada, niatnya kembali, akalnya kembali, niatnya kembali. Ketika dia sudah berniat dari malam dan sahur bisa jadi besok mau puasa, tapi kalau dulu pingsan, tapi sekejap atau sebentar dia sadar, misalnya jam 11 pagi seperti ini, dia tersadarkan diri 5 menit atau 2 menit atau 1 menit, pokoknya dia ya akalnya kembali walaupun hanya sebentar. Baik itu orang pingsan ataupun orang gila, sembuh sebentar gitu misalnya, maka puasanya sah. Kenapa? Karena dia sudah menghadirkan niat walaupun di periode yang singkat tersebut. Adapun di periode yang lain yang dia tidak sadarkan diri, maka itu di luar kemampuannya. Sehingga ketika di luar kemampuannya, maka itu uzur baginya. Ya. Jadi ketika niatnya ada, walaupun hanya sebentar, puasanya sah. Tapi kalau dia pingsan sepanjang hari dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib, maka ini puasanya tidak sah karena tidak ada niat sama sekali. Ya. Seolah-olah dia tidak melaksanakan, memang dia tidak melakukan amalan ibadah itu sama sekali. Akan tetapi kalau orang kasus ketiga, kalau orang tidur, dia niat dari malam, ya tadi lupa kita jelaskan ya, niat Ramadan itu harus setiap malam harus memperbarui niat dan harus berniat ketika di malam hari. Kalau baru berniat di siang hari, maka tidak sah. Kalau puasa wajib baru niatnya baru siang hari, tidak sah. Tapi kalau puasa sunnah, selama dia belum makan dan minum sebelumnya, kemudian dia meniatkan, baiklah anak puasa sunnah aja hari ini, maka dia sah puasanya. Ya. Dengan syarat dia tidak pernah makan dan minum sebelumnya. Kalau sudah makan dan minum kenyang, ya makan dari pagi jam 7 sampai jam 10 makan terus, habis itu jam 10 pagi kepikiran anak mau puasa sunnah. Ini tidak sah puasa sunnah. Tidak sah puasa sunnah. Nah, tapi kalau misalnya dia puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa kafarah atau puasa nazar, puasa wajib itu ada 3. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, maka niatnya harus sejak malamnya dan harus diperbarui setiap malam. Dan niat itu hanya sekedar tahu bahwa besok Ramadan. Tidak harus diucapkan nawaitu shauma gimana? Ya. Jadi ada template-nya ya. Ada formatnya. Ya, biasanya antum hafalkan ada formatnya. Nawaitu shauma ghadin gimana? Tidak harus diucapkan, ya, tidak harus diucapkan karena letak niat itu adalah di hati. Niat itu adalah kehendak atau tekad. Ketika besok kita tahu bahwa besok Ramadan, besok kita mau puasa, maka itu sudah terhitung sebagai niat.
Bahkan para ulama menjelaskan ketika orang tersebut niatnya jam 10 malam misalnya, sebelum dia tidur. Kemudian dia tidur, ya. Kemudian dia tidak ingat lagi bahwa ketika dia bangun dia langsung aja sahur gitu ya. Makan sahur. Tapi dia tidak terbersit, iya besok Ramadan. Tidak masalah karena dia sudah terbersit ada niat besok Ramadan itu sebelum dia tidur. Bahkan para ulama menjelaskan, misalnya dia jam 8 malam terbersit, oh ya besok Ramadan. Kita mau puasa Ramadan besok, ya. Kemudian dia makan, ya, kemudian tidur, kemudian tiba-tiba subuh gitu ya. Niatnya tetap sah. Walaupun setelah niat dia makan. Jadi niat itu tidak harus ya benar-benar bergandengan dengan waktu sahur atau ya tidak boleh diberi jeda makan. Jadi ketika seorang niat teringat besok Ramadan, kemudian dia makan minum, kemudian tidur, kemudian bangun-bangun ternyata sudah subuh misalnya, niatnya sah. Ya, karena ada orang yang berkeyakinan bahwa niat itu tidak boleh ada jeda antara niat dengan makan sahur, tidak boleh ada makan lain gitu misalnya. Ya, seperti makan malam. Kemudian ya ketika orang yang tidur seharian dari subuh sampai maghrib, apakah puasanya sah atau tidak? Kalau orang pingsan sama orang gila, ya seharian dari subuh sampai maghrib, tadi kita katakan puasanya tidak sah. Kalau akalnya kembali, walaupun hanya sebentar saja di tengah-tengah hari, puasanya sah. Selama dia malamnya sudah niat besok mau puasa. Jadi malamnya orang ini waras, ya akalnya masih sehat misalnya. Dia berniat puasa besok, tapi qadarullah ya semenit sebelum subuh sampai semenit setelah maghrib terkena qadarullah penyakit gila misalnya, puasanya tidak sah. Kecuali kalau dia ya ini kita ulang-ulang ya. Kecuali kalau dia kembali akalnya di tengah hari. Sekarang orang tidur. Nah ini gimana ini? Ada yang ketika Ramadan hobinya tidur dari subuh sampai maghrib, nggak sholat zuhur sama asar gitu ya. Kan ma'zur Ustaz, ya, ma'zur tapi ya, jangan dibiasakan ya. Gimana kalau orang tidur dari subuh sampai maghrib, puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Puasanya sah. Mengapa? Karena ya orang yang tidur berbeda dengan orang yang pingsan. Orang yang tidur siramin air, dia bangun ya. Akalnya masih ada, akan tapi tertutupi. Itu orang tidur. Kalau orang pingsan, memang ya kita kesiramin air, jangan, itu bikin bahaya malah ya. Kasihan ya. Jadi orang yang tidur seharian dari pagi sampai subuh sampai maghrib, puasanya sah, tidak perlu qada. Orang yang pingsan dari subuh sampai maghrib, puasanya tidak sah, wajib qada. Kalau dia sudah sadarkan diri setelah Ramadan ya. Orang yang gila dari subuh sampai maghrib, wajib qada atau tidak? Wajib qada atau tidak? Kalau tidak sadar, ya tidak wajib qada karena memang tidak diwajibkan saat itu ya. Ya, jadi orang gila kondisinya lebih asat, lebih besar kondisinya, lebih serius kondisinya daripada orang pingsan gitu ya. Jadi lebih ma'zur itu maksudnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ya sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ini pembahasan yang penting sekali. Kaidahnya adalah ketika seseorang, ini kaidah yang lumayan besar yang ada di bab pembatal puasa. Ketika seseorang itu memasukkan sesuatu kepada jauf atau kepada halq, maka batal puasanya. Ketika dia memasukkan sesuatu kepada jauf, perut, atau kepada halq, kepada kerongkongan, atau kepada jauf itu rongga secara umum, baik itu dimam, rongga di dalam kepala ya. Ketika misalnya seseorang itu makan itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Pertama masuk ke kerongkongan, kemudian
turun ke perut gitu ya, ke lambung, maka batal puasa. Dengan catatan dia melakukannya secara sengaja dan dia ingat bahwa dia puasa. Ya. Kita anggap untuk kasus-kasus berikutnya orang ini melakukan secara sengaja dan dia ingat bahwa dia puasa. Ya. Kita asumsikan ini dulu. Jadi orang yang makan berarti apa? Orang makan sengaja dan dia ingat lagi puasa gitu ya. Dia nggak dipaksa makan ayo makan gitu ya. Kalau dipaksa maka tidak batal puasa. Nah sekarang kita asumsikan untuk orang yang melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan dia melakukannya dengan sengaja. Orang yang makan berarti dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga di dalam tubuhnya, batal puasa. Orang yang minum demikian pula batal puasa. Orang yang memakai celak gimana ya ikhwan? Memakai celak ini sunnah bagi ya laki-laki juga ya, pakai celak. Iktihal, Nabi Muhammad SAW setiap mau tidur memakai celak 3 kali di setiap matanya. Tapi di Indonesia pakai celak bagi laki-laki itu tidak biasa ya. Betul tidak? Atau biasa? Antum sering pakai celak? Ini hanya untuk perempuan ya kalau di sini. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW ya, sudah mulai banyak ditinggalkan. Ketika pakai celak, maka akan terasa ada sesuatu yang akan terasa di kerongkongannya, betul tidak? Tidak tahu ya. Ini kita harus bertanya kepada tim ibu-ibu ya, yang sering pakai celak. Maka para ulama menjelaskan ya, akan ada terasa sesuatu yang ya masuk ke kerongkongannya, itu membatalkan puasa juga. Ya, itu membatalkan puasa juga. Demikian pula ketika seseorang misalnya memasukkan tetes mata misalnya, tetes matanya kemudian terasa masuk ke rongga di dalam kepalanya, kemudian turun ke kerongkongannya, batalkan puasa juga. Ya, batalkan puasa juga. Kemudian ketika seseorang itu misalnya diinfus, ya, maka itu juga membatalkan puasa. Berbeda ketika suntikannya itu hanya di kulit, ya, maka itu tidak sampai ke rongga, akan tapi dia hanya di kulit saja. Ini tidak membatalkan puasa, akan tapi yang lebih aman adalah mengakhirkan suntikan tersebut hingga buka puasa. Akan tapi kalau misalnya tidak bisa diakhirkan, dokternya jam praktiknya sampai jam 4 sore misalnya, tentunya dokternya mau buka puasa juga gitu ya. Maka tidak masalah insyaallah taala. Ya, selama itu suntikan yang ada di kulit ya, bukan seperti infus yang dia masuk ke dalam rongga, ke dalam saluran pencernaan gitu ya. Kemudian ya, bahkan akan tapi para ulama membuat pengecualian. Ketika seseorang itu misalnya dia harus, misalnya ada pengobatan, obatnya dimasukkan melalui lubang di, mohon maaf, zakarnya, ya, maka itu tidak membatalkan puasanya, karena lubang tersebut tidak nyambung ke jauh ke dalam rongga tubuh, akan tapi nyambungnya ke ke kandung kemih, ya, kelenjar kandung kemih. Ya, akan tapi wallahu alam, ini Syekh Bajabir hafizahullah taala menyebutkan bahwa ini termasuk hukum fikih yang harus dicek kembali menggunakan ilmu medis saat ini. Karena kaidahnya, kalau seandainya sesuatu yang dimasukkan melalui lubang dari zakar tersebut masuk juga ternyata ke jauh ke rongga tubuh, maka menggunakan kaidah yang kita miliki tadi itu juga membatalkan puasa. Kan tapi para ulama dari zaman dahulu berpikir bahwa itu hanya nyambungnya ke kandung kemih, tidak nyambung ke jauh, tidak nyambung ke jauh atau rongga tubuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Maka semua ini ya, semua yang masuk ke rongga dari manfas, dari saluran yang biasa benda itu masuk ke rongga seperti mulut, seperti hidung misalnya, atau ya manfas jalur yang tidak biasa seperti mata, misalnya orang yang pakai tetes mata itu misalnya, kemudian terasa sampai ke kerongkongan misalnya, maka ini membatalkan puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makanlah dan minumlah
sampai jelaslah benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, ya, waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian ya sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Maka ini menunjukkan bahwa ya makan dan minum itu boleh ketika malam, tapi nggak boleh ketika ya, siang hari, ketika puasa, dari subuh sampai maghrib tiba. Maka ketika makan dan minum itu membatalkan puasa, maka demikian pula hal-hal lain yang masuk ke rongga. Itu maksudnya ya, para ulama memiliki kaidah ini ya karena mereka membaca dalil makan dan minum itu membatalkan puasa. Oleh karena itu segala hal yang kemudian itu masuk ke dalam rongga, maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang juga membatalkan puasa adalah istiqo, yakni istiqo, yaitu memaksa diri kita untuk muntah. Seperti misalnya kita masukkan tangan kita ke dalam gitu ya, ke dalam rongga mulut dalam sehingga muntah maka puasa kita ya batal. Tapi kalau muntahnya itu tidak disengaja, muntahnya itu karena misalnya benar-benar mual misalnya, atau mencium bau yang sangat tidak enak, kemudian ya kita tidak kuasa menahan muntah tersebut kemudian muntah, maka ini puasanya tidak batal. Kan tapi orang yang ya membuat dirinya sendiri muntah, misalnya dia baru memakan makanan yang haram misalnya, tapi lagi puasa ya. Misalnya orang yang entah gimana dia memaksa dirinya sendiri untuk muntah, maka dia batal puasanya. Kemudian ya, atau ya ketika makan sahur dia makan makanan haram misalnya, kemudian waktu subuh tiba dia baru sadar, barusan waktu sahur makan makanan haram, kemudian dia sengaja muntahkan untuk mengeluarkan makanan haram tersebut, ya dia telah berhasil memuntahkan makanan haram, tapi puasanya menjadi batal ya. Baik. Kemudian juga yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani. Keluarnya mani. Ketika keluarnya mani, ya, misalnya karena istimna, karena misalnya onani misalnya, atau misalnya dia melakukan mubasyarah dengan istrinya, mubasyarah yaitu ya menyentuh istrinya, akan tapi di bawah jima. Dia menyentuh istrinya kemudian keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Kalau jima juga membatalkan puasa, akan tapi tidak hanya wajib qada, akan tapi dia juga harus wajib membayar kafarah jima. Itu nanti kita bahas insyaallah. Kan tapi sekarang orang yang keluar mani bukan dengan jima, tapi dengan cara onani misalnya, atau dengan cara ya menyentuh istrinya kemudian dia keluar mani. Atau misalnya dia jima dengan istrinya, akan tapi jima tidak masuk ke farj istrinya, ya, akan tapi misalnya dengan bagian tubuh istrinya yang lain, ya, dan tidak boleh jima melalui dubur, ya, tidak boleh. Akan tapi misalnya dengan bagian tubuh istrinya yang lain, kemudian keluar mani, dia puasanya batal, hanya wajib qada, tidak perlu kafarah jima, karena itu bukan jima. Ya. Kemudian ketika seseorang bekam sehingga darahnya keluar, atau tidak hanya bekam ketika orang mendonasikan darahnya, ya, donor darah, maka puasanya juga batal, wajib qada, kan tapi tidak kafarah, karena kafarah itu hanya untuk jima. Kafarah itu hanya untuk jima, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, selama jima terjadi, khalas. Jima terjadi maksudnya hasafah, ya, kepala zakar dimasukkan, ya, timba masuk ke dalam sumur gitu ya, maka dia telah berjima, mau keluar mani atau tidak, dia wajib bayar kafarah. Selain qada, selain dia harus qada, dia wajib bayar kafarah. Ya. Kemudian orang yang bekam tadi, ya, mengapa orang yang bekam, kemudian orang yang donor darah puasanya menjadi batal? Ini karena sabda Nabi Muhammad SAW, aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam itu puasanya batal. Orang yang dibekam karena ya ketika darahnya banyak dikeluarkan, maka kekuatannya menjadi berkurang. Ya, tubuhnya menjadi lemas. Orang yang donor darah demikian juga, maka ya puasanya menjadi batal dalam rangka maslahat. Puasanya menjadi batal. Tapi wajib qada. Ya. Orang yang membekam
juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW puasanya batal karena ya orang yang membekam tidak selamat dari ya dia darah akan masuk ke rongga tubuhnya juga. Ya, sehingga apa? Sehingga keduanya menjadi puasanya batal. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dan kita sami'na wa ta'na. Kemudian ya akan tapi kalau orang yang sekedar cek darah itu berarti apa? Darahnya berapa liter dikeluarkan? Berapa kullah? Cuma sedikit ya. Cek darah cuma sedikit. Tapi kita sudah takut sekali ya kalau cek darah itu. Ya, jadi kalau cek darah tidak masalah. Karena apa? Darah yang dikeluarkan cuma sedikit. Sehingga illah itu melemahkan badan tidak ada ketika orang cek darah. Ya, tapi kalau bekam atau fasad atau segala macam bentuk mengeluarkan darah yang lain, maka puasanya menjadi batal. Kemudian ya kita masuk pada pembahasan sesuatu yang masuk ke rongga akan tetapi tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti misalnya orang kemasukan lalat tidak sengaja, atau kemasukan debu tidak sengaja, jalan di jalan ya, kemudian kemasukan debu angin, kemasukan debu tidak sengaja, ya, atau kemasukan asap, dia lewat di dekat api ada asapnya masuk ke hirup gitu ya, tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia melakukannya dengan sengaja, nangkap lalat makan sengaja, ini makan berarti ya. Kemudian ya daripada lapar ya, kita lagi jalan gitu ya, ada angin kencang, udah kita nganga gitu ya, biar abu masuk, biar ya lumayan lah, nggak lapar amat gitu ya. Ini membatalkan puasa. Kenapa? Dia sengaja. Ya, karena dia sengaja. Kemudian ketika seseorang juga berpikir, kemudian dia keluar mani, dia memikirkan sesuatu, syahwat, mikirkan perempuan misalnya, kemudian keluar mani, ini tidak batal. Kenapa? Karena yang membatalkan itu adalah ketika ada dia keluar mani, kemudian ada mubasyarah, ada persentuhan, entah itu persentuhan antara dia dengan istrinya di bawah jima, apalagi dengan jima gitu ya, atau persentuhan dengan tangannya sendiri, onani, masturbasi, maka baru batal. Ketika keluar mani ada persentuhan, batal. Tapi kalau keluar mani gara-gara berpikir, ya, dan itu sangat susah, orang mikir doang kemudian keluar mani, ya, gimana bapak-bapak? Tidak mungkin, ini jarang sekali ya. Tapi ketika itu terjadi, itu berarti apa? Itu dia ma'dzur, ada uzur, ya, karena apa? Syekh menjelaskan orang yang berpikir sesuatu itu terkadang susah untuk dia hindari. Terkadang muncul tiba-tiba, kemudian tiba-tiba juga keluar mani tanpa ada persentuhan sama sekali gitu ya. Maka orang tersebut puasanya tidak batal karena ma'dzur dan karena saking jarangnya kasus ini, ya, saking jarangnya kasus ini. Baik, kemudian ketika seseorang ya keluar mani, kemudian tapi keluar maninya mimpi basah ketika tidur, maka apa? Puasanya batal atau tidak? Puasanya tidak batal ya, puasanya tidak batal. Akan tapi apakah dia wajib mandi atau tidak? Wajib mandi ya, wajib mandi, akan tapi puasanya tidak batal. Kemudian ketika seseorang kumur-kumur atau ketika dia istinsyak, kemudian dia ada air yang masuk ke kerongkongannya, tapi tentunya ini tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya. Akan tapi wajib bagi dia untuk berhati-hati supaya tidak terlalu keras ketika kumur-kumur dan ketika istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke rongga hidung, ya. Kemudian dikeluarkan istinsyak. Memasukkan namanya istinsyak, mengeluarkan namanya istinsyak. Jangan lupa dikeluarkan ya. Istinsyak kemudian enggak dikeluarkan, masuk ke mana? Masuk ke paru-paru, nanti berbahaya ya. Atau kumur-kumur tapi kok enggak keluar-keluar. Ini kemana ini berarti? Diminum ternyata ya. Ini santri-santri yang masih anak kecil gitu ya di pondok gitu, pengalaman ini. Ketika sudah siang hari Ramadan gitu, kumur-kumur untuk wudu, tapi kok enggak ada yang ditumpahkan lagi gitu. Kumur-kumurnya tidak ya. Tidak ada yang keluar lagi ya.
maka kalau sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW telah tetap menyuruh kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita berlebihan, jangan sampai kita terlalu kencang ketika kumur-kumur dan istinsyak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Au tamatmadu au istansar, au zada 'ala thalath, au balagha wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Ya. Langsung yaitu apa? Baligh fil istinsyak. Yaitu lakukanlah istinsyak dan matmadoh secara kencang, kecuali kalau engkau berpuasa. Jangan melakukan secara kencang. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak sengaja, supaya kita secara tidak sengaja memasukkan air ke dalam kerongkongan kita. Kalau tidak sengaja, maka kita niatnya kumur-kumur, kita niatnya istinsyak, bukan niatnya mau minum ya. Kalau memang tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Jadi jangan kita kemudian menjadi galau, bimbang ketika di siang hari bulan Ramadan kita ambil wudu, kumur-kumur atau istinsyak, kemudian merasakan sesuatu selama kita tidak ada unsur kesengajaan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ketika seseorang juga ketika dia makan setelah waktu subuh datang, akan tapi dia makan karena masih berpikir bahwa dia ragu-ragu, ini masih subuh, ini masih waktu sahur atau sudah subuh. Maka ketika ragu-ragu, tidak masalah dia, ketika dia tetap makan tidak masalah. Mengapa? Karena dia harus tetap terapkan kaidah saat itu, al yakin la yazulu bisyak. Yang yakin adalah waktu malam belum selesai, yang yakin adalah waktu malam belum selesai, kemudian yang ragu-ragu adalah apakah waktu subuh sudah datang. Sehingga bagi orang yang seperti ini, ketika dia makan karena ragu-ragu, maka puasanya sah. Tapi kalau orang yang mendekati waktu ghurubus syams, waktu terbenamnya matahari, dia ragu-ragu apakah maghrib sudah tiba atau tidak, kemudian dia buka puasa dalam kondisi masih ragu-ragu tersebut, belum yakin, maka puasanya baru menjadi tidak sah. Apa bedanya? Ketika orang mau buka puasa, maka waktu yang yakin adalah itu masih sore, belum maghrib. Jadi yang yakin adalah masih sore, yang ragu-ragu adalah apakah maghrib sudah tiba atau tidak. Kita berpegang pada yang yakin, yaitu apa? Ini masih sore, jangan makan dulu. Jadi kalau ragu-ragu apakah maghrib sudah tiba atau tidak, jangan makan dulu. Kalau ragu-ragu apakah subuh sudah tiba atau tidak, tidak apa-apa, tetap makan. Tapi kalau sudah ada dzon, sudah ada gak hanya sekedar ragu-ragu, akan tapi sudah ada kecenderungan kuat, ini kayaknya sudah subuh, hentikan makan kita. Atau ini kayaknya sudah maghrib, maka tidak masalah kita makan. Kalau kita sudah ada dzon, yaitu apa? Indikasi-indikasi. Biasanya waktu maghrib itu biasanya jam kita nggak bisa melihat matahari terbenam misalnya, tapi dilihat dari tanda-tanda alam, ini sudah gelapnya, udah kayak gelapnya maghrib, maka tidak masalah kita berbuka puasa saat. Jadi kalau syak, ragu-ragu, kita harus berpegang pada yang yakin. Tapi kalau sudah ada indikasi sehingga kita mencapai level dzon, indikasi kuat, maka tidak masalah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan jima. Kita telah jelaskan tadi bahwa jima itu membatalkan puasa, baik itu keluar mani atau tidak. Dan dia tidak hanya mewajibkan untuk qadha, tetapi juga mewajibkan untuk kafarah. Kafarah di sini yang dimaksud adalah kafarah membebaskan budak mukmin, seorang budak yang mukmin muslim, itu yang harus kita lakukan, kafarah jima di bulan Ramadan. Kalau tidak ada, karena tidak ada perbudakan sekarang alhamdulillah, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka harus memberikan makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin dengan makan sesuai porsi yang standar normal di kota kita saat ini. Maka itulah kafarah yang harus dilakukan. Jadi kalau jima, baik jimanya ini
Ya, jimaknya tentunya di siang hari Ramadan antara subuh sampai maghrib. Kalau misalnya dia jimaknya di siang hari bulan Ramadan, baik itu di farj, di kubul atau di dubur. Jima di dubur telah kita katakan itu dosa besar. Tapi kalau orang melakukannya, maka dia harus tetap bayar kafarah jima yang tadi. Bebaskan budak mukmin, kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan hijriah. Kalau tidak bisa maka harus memberikan makan 60 orang miskin. Ya. Maka ya wajib baginya untuk melakukan qada dan kafarah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW, halaktu wa ahlaktu. Aku celaka wahai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa? Apa yang membuat engkau celaka? Maka dia berkata, ya aku telah berbuat ya jima waqa'tu ala ahli fi nahari Ramadan wa ana shaim. Aku telah berbuat jima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan dan aku sedang berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bebaskan budak. Dia bilang tidak mampu. Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang tidak mampu. Maka Nabi Muhammad SAW perintahkan dia untuk memberikan makan 60 orang miskin. Orang tersebut bilang tidak mampu. Apa yang harus dilakukan? Nabi Muhammad SAW ya sebutkan berkata kepada orang tersebut, ya ijlis, ya udah duduk sini. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangkan ya satu bejana berisi kurma. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan kurma tersebut kepada orang tersebut, ya sedekahkan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa itulah urutan yang harus dilakukan ketika orang jima di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya adalah sesuai urutan yang tadi. Ketika dia tidak mampu ketiga-tiganya, ketidakmampuan ini benar-benar tidak mampu secara finansial gitu ya. Minimal ya kafarah yang terakhir yaitu apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Ini berarti apa? Kalau tidak mampu melakukannya berarti tidak mampu secara finansial. Kalau dia benar-benar tidak mampu secara finansial, maka ya para ulama berbeda pendapat apakah kemudian kafarah ini gugur dari dia atau kafarah tersebut tetap ada. Kalau dia sudah mampu, maka wajib bagi dia untuk bayar kafarah. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala adalah tetap wajib untuk bayar kafarah karena kafarah tersebut dainun lillah, hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah mampu harus dia bayarkan, tidak gugur dengan begitu saja. Kemudian ketika ya ketika misalnya seseorang tersebut dia itu ya berjima berulang kali dalam satu hari atau berulang kali di hari yang berbeda, di siang hari di bulan Ramadan. Kalau jima di malam hari tidak masalah ya. Tapi kalau jima di siang hari, kalau diulang berkali-kali, maka kalau diulang berkali-kali ini di hari yang berbeda, dia wajib bayar kafarah untuk setiap hari tersebut. Karena setiap hari adalah ibadah mustaqilah, ibadah yang saling independen, ibadah yang saling berdiri sendiri. Puasa di hari ini beda dengan ibadah puasa di hari yang lain gitu ya. Kalau jima di 3 hari yang berbeda, 4 hari yang berbeda, maka dia harus bayar kafarah untuk keempat-empatnya. Coba bayangkan. Bebaskan 4 budak atau puasa ya 2 bulan berturut-turut, kemudian 2 bulan berturut-turut, kemudian 2 bulan berturut-turut sampai 4 kali, atau memberi makan 60 orang miskin kali 4. Itu kalau jimanya 4 kali ya di siang hari bulan Ramadan. Tetapi kalau misalnya orang tersebut mengulang jimaknya di dalam satu hari, di dalam satu hari dia ulang jimaknya sampai 2 kali atau 3 kali, maka ya diperinci. Kalau misalnya dia sudah jima 1 kali, kemudian belum bayar kafarah jima, kemudian dia ulang jimaknya lagi di hari yang sama, maka dia cukup bayar kafarah 1 kali. Tapi kalau misalnya dia jima, kemudian setelah dia selesai jima langsung bayar kafarah, kemudian jima lagi di hari yang sama, ya dia wajib bayar kafarah lagi. Hendaknya jangan dipahami dari hukum ini, aduh anda sudah terlanjur jima, ya sudah, anda ulang mumpung gitu ya, kafarah cuma sekali. Jangan ya, itu namanya hilah, namanya mensiasati syariat namanya ya, tidak boleh, tercela gitu ya.
Tapi tetap, walaupun orang berniat demikian ya, tetap kafarahnya tetap 1 kali. Ya. Kemudian, ketika seseorang itu dia wajib imsak maksudnya adalah ya seperti orang yang tadi baru baliغ di siang hari atau orang baru tahu bahwa ini Ramadan di siang hari, kita katakan tadi harus imsak sampai maghrib. Ketika dia jima saat dia imsak, orang musafir baru nyampe tempat tujuan sehingga dia bukan lagi musafir, dia baru nyampe jam 11 siang. Awalnya ketika musafir dia nggak puasa, tetapi ketika safarnya itu sudah hilang, safarnya ini sudah hilang dengan cara dia sudah sampai di tujuan jam 11 siang, wajib imsak sampai maghrib. Sama. Orang sakit awalnya nggak puasa tapi sembuh jam 11 siang, wajib imsak sampai buka puasa sampai maghrib. Maka orang-orang yang seperti ini tetap tidak boleh bagi dia untuk jima. Ya, tidak boleh bagi dia untuk jima. Mengapa? Karena ya sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, itu dalam rangka untuk menghargai, memuliakan waktu Ramadan, dan ketika dia jima dia harus bayar kafar. Ya. Dia harus bayar kafar. Kemudian ya, kita masuk pada pembahasan apa-apa yang dimakruhkan. Kita bahas secara ringkas ya, karena waktunya sudah mulai mepet. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah kita mengumpulkan ludah kita sendiri, dikumpulkan sampai banyak 2 kullah misalnya. Banyak ya. Mulut kita nggak sampai 2 kullah ya. Ludah kita, bukan lidah ya. Ludah kita dikumpulkan sampai banyak, kemudian ditelan. Dalam rangka pengganti minum Ustaz. Ya, lumayan. Makruh. Ini makruh. Akan tetapi ketika yang ditelan itu misalnya adalah ingus misalnya atau dahak gitu ya. Ketika misalnya dahaknya tersebut dari dalam rongga, kerongkongan misalnya, kemudian sampai ke mulut. Kemudian setelah sampai di mulut, wajib bagi kita untuk keluarkan. Kalau kita telan lagi, batal puasa kita. Perhatikan. Kalau kita telan lagi, batal puasa kita, dan juga haram, ya. Dan juga haram. Akan tetapi kalau misalnya itu tidak sengaja tertelan, maka tidak membatalkan puasanya dan tidak haram juga, karena tidak sengaja. Ini kita bicara orang yang sengaja gitu ya. Tentunya tadi kita lupa jelaskan ya, orang yang makan tidak sengaja karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Minum karena lupa bahwa dia puasa, tidak membatalkan puasa. Diinfus karena lupa bahwa dia puasa, tidak membatalkan puasa. Orang pakai tetes mata karena lupa dia puasa, sehingga ada yang masuk ke kerongkongan, tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Tapi jangan pura-pura lupa, ya. Aduh, ini mumpung tinggal 3 suap lagi Ustaz. Pura-pura lupa dulu. Nah, ini batal puasanya ya, batal puasanya. Orang yang melihat gimana? Kita melihat, kita sama-sama di bulan Ramadan, teman kita makan karena lupa. Apa yang harus kita lakukan? Dibiarkan sampai 1 piring gitu ya. Kita hasad nanti ya. Yang harus kita lakukan adalah ingatkan dia selama ya tidak ada yang membahayakan bagi dia. Misalnya dia sedang makan sudah hampir sudah penuh gitu ya, butuh minum. Kita tahu bahwa dia butuh minum. Kita ingatkan, antum lagi puasa. Ini kita zalim. Kenapa? Kalau dia ingat ya serba salah. Kalau tidak minum sakit sampai maghrib ya, berbahaya. Kalau dia minum pakai tangan kan. Kalau dia minum maka batal. Kita harus melihat kondisi teman kita tersebut. Apalagi kalau yang dimakan itu pedas dan ya pedas ya, cabenya level sekian, kita ingatkan, antum puasa. Wah, itu tersiksa sampai ya kubur-kubur yang banyak gitu ya. Maka ya
Kemudian yang dimakruhkan juga adalah orang yang mencium istrinya. Kalau dia syahwatnya itu ya, masih tinggi, ya. Akan tapi kalau misalnya dia sudah sepuh atau dia bisa menahan syahwatnya seperti Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perkataan Aisyah, kana amlakakum li irbi, beliau itu paling mampu untuk menahan syahwatnya, maka tidak makruh. Ya. Kemudian, ya, yang harus kita lakukan juga ketika kita berpuasa, ya tidak boleh ya melakukan dusta, tidak boleh melakukan ghibah, tidak boleh melakukan ya mencela orang lain. Ketika ada orang mencela kita, maka sebenarnya kita boleh untuk mengkisos dia, kita cela balik, tidak masalah. Akan tapi ketika kita berpuasa, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kita, memerintahkan untuk kita berkata kepada dia, inni shaim, aku sedang berpuasa. Ya, dalam rangka untuk mengatakan kepada dia, ana tidak balas bukan karena ana tidak mampu, akan tapi karena ana berpuasa, kita muliakan puasa ini. Ya, para ulama menjelaskan kalau ada orang berbuat keburukan pada kita berhak untuk mengkisos. Ya, mengkisos ini maksudnya selama itu bukan ya seperti misalnya misalnya melukai, maka itu yang mengkisos pemerintah tentunya ya. Orang melukai kita misalnya, maka yang mengkisos pemerintah selama ya ada salah-salahnya itu dibahas di kitab fikih di bab jinayat. Akan tapi kalau misalnya orang mencela kita sebenarnya berhak untuk mencela dia balik. Orang mengatakan keburukan tentang kita sebenarnya berhak untuk mengatakan keburukan tentang yang semisalnya. Jangan malah berlebihan, malah melebihi ya, jangan ya. Akan tapi ketika berpuasa lebih baik untuk kita menahan diri ya dengan kita mengatakan inni shaim. Kemudian disunahkan bagi kita untuk ya mempercepat buka puasa. Jangan sampai kita tunda. Selama kita sudah mengetahui ini waktu maghrib sudah masuk, langsung kita berbuka puasa. Jangan kita meyakini bahwa kalau kita memperlama itu berarti kita warok, kita cinta pada amalan ibadah puasa. Ya, jangan seperti itu ya. Mengapa? Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mempercepat buka puasa. Ya. Kemudian takhir suhur, sebaliknya mengakhirkan sahur, makan sahur. Jadi makan sahurnya jangan ya jam 2 pagi. Jangan jam 2 pagi. Seolah-olah ya kalau di luar negeri jam 2 pagi itu waktu sahur. Ya, jam setengah 3 itu jam 2 itu waktu sahur. Azan subuh itu jam 2:04 misalnya. Itu azan subuh. Azan maghribnya jam 10 malam. Ya jam 10 kurang itu masih sore. Karena maghribnya baru jam 10 malam. Jadi bayangkan waktu puasa Ramadan kalau bertepatan dengan musim panas itu sangat lama sekali. Maka ya hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita ketika kita berbuka, jangan sampai kita kemudian makan terlalu banyak sehingga kita kemudian tidak sanggup untuk sholat jamaah, atau kemudian kita misalnya ya berbuka bersama dengan teman-teman, dengan reunian gitu misalnya gitu ya, alumni SMP, alumni SMA, buka bersama tapi kemudian melewatkan sholat jamaah. Ya, ini berbahaya karena sholat jamaah tidak boleh kita lewatkan. Demikian pula ketika makan sahur, tidak boleh kita makan sahur jam 2 kemudian tidur bablas, subuh enggak jamaah atau subuh telat misalnya. Makan sahur harus diakhirkan mendekati waktu subuh, itu sunnahnya ya. Sunnahnya. Kemudian disunahkan untuk makan rutop ketika berbuka puasa. Kalau tidak ada rutop maka tamar, kalau tidak ada tamar maka air putih. Kemudian kita masuk pembahasan terakhir yaitu masalah qada. Ya, qada. Qada disyariatkan bagi yang tadi ya orang yang misalnya sakit tapi sakitnya itu bisa sembuh biiznillah, atau musafir, atau orang yang makan dan minum secara sengaja, atau orang yang keluar mani tanpa jima ataupun dengan jima, itu sama-sama harus wajib qada. Ketika dia qada disunnahkan untuk mutatabi'ah. Ketika dia mau mengqada puasa Ramadan, misalnya dia harus mengqada 5 hari misalnya. Atau wanita haid dan nifas, ini uzur. Haid dan nifas misalnya 6 hari atau 7 hari. Maka dia ketika mengqada disunnahkan untuk mutatabi'an, berurutan harinya.
Kalau tidak bisa maka tidak masalah untuk loncat-loncat. Akan tapi kalau bisa disunahkan untuk berurutan. Akan tapi tidak boleh sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur. Kalau sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, maka dia harus bayar memberikan makan satu orang miskin di setiap satu hari yang dia telat sampai Ramadan berikutnya. Jadi ketika dia tidak qadha sampai Ramadan berikutnya, maka dia tetap wajib qadha puasa tersebut plus beri makan satu orang miskin. Qadhanya tetap tidak boleh dilewatkan. Qadhanya tetap wajib plus dia beri makan. Karena apa? Ini beri makannya untuk dalam rangka karena dia telat. Sehingga kalau misalnya dia wajib qadha 6 hari misalnya. Ini misalnya wanita haid wajib qadha 6 hari misalnya. Kalau bagi bapak-bapak kalau nggak sakit ini kebanyakan 6 hari. Antum ngapain aja gitu ya kalau nggak sakit atau musafir ya. Maka ketika qadha 6 hari atau 7 hari boleh kapanpun setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Disunahkan untuk berurutan tapi boleh terpisah-pisah. Tapi kalau waktu Ramadan berikutnya sudah tinggal 6 hari lagi, itu wajib antum harus qadha ya. Sudah tinggal 6 hari lagi, wajib antum harus qadha. Kalaupun misalnya terlewatkan menuju sampai Ramadan berikutnya tapi ada uzur, misalnya kita setahun itu sakit atau setahun itu kita sering safar atau misalnya setahun tersebut kita ada uzur-uzur yang lain misalnya, sehingga harus melewati Ramadan kedua, Ramadan berikutnya, maka cuma cukup qadha, tidak perlu memberi makan karena ada uzur. Memberi makan satu orang miskin gara-gara telat sampai Ramadan berikutnya itu hanya wajib bagi orang yang telat qadha karena tidak ada uzur. Kalau ada uzur, maaf muskilah. Tapi qadha tetap harus dilakukan. Ya, walaupun ada uzur dia enggak wajib puasa di bulan Ramadan, ada uzur sakit atau haid, tetap qadha. Tapi kalau telat qadhanya karena ada uzur, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu memberikan makan satu orang miskin di setiap hari yang dia telat. Baik, gimana kalau misalnya dia telatnya sampai Ramadan yang ketiga? Ramadan pertama dia nggak puasa karena ada uzur, harus bayar qadha. Tapi dia lalai sampai Ramadan kedua, dia nggak bayar qadha. Masih lalai sampai Ramadan ketiga, dia nggak bayar qadha. Apa yang harus dilakukan setelah Ramadan ketiga selesai? Dia tetap harus bayar qadha dan tentunya dia tetap harus bayar fidyah, makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan satu hari, yang wajib dia qadha itu satu hari, maka dia kalau dia telat di Ramadan kedua, dia bayar satu orang miskin. Dia beri makan untuk satu orang miskin. Kalau dia telat di Ramadan ketiga, berarti 2 kali Ramadan telat, dia harus ngasih makan berapa orang? Satu orang miskin atau 2 orang miskin? Satu orang miskin. Ya. Pendapat yang dipilih Syekh Fauzan hafizahullah adalah satu orang miskin, karena dia teranggap tetap sama-sama telat. Walaupun telatnya berapa kali Ramadan itu tetap terhitung tetap telat, ya. Tidak peduli berapa Ramadan yang dia lewati. Maka demikian yang bisa kami sampaikan hukum-hukum singkat fikih puasa Ramadan. Tentunya banyak sekali masalah ibadah Ramadan yang tidak kita bahas, ya. Seperti misalnya sholat tarawih, seperti misalnya i'tikaf, seperti misalnya mendekati Idul Fitri, kita harus bahas tentang zakatul fitr, sholat Idul Fitri. Kemudian terkait juga puasa Syawal. Ini yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dan yang berdekatan dengan ibadah Ramadan. Maka insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah mulai banyak, ya. Kita tidak yakin bisa membahasnya semua.